Halo warga YouTube, kali ini saya akan share informasi yang akan memberikan inspirasi menarik kepada warga YouTube semua yang bisa bikin auto sultan. Nah, seperti apa sih caranya? Pasti teman-teman semua dan warga YouTube semua penasaran kan gimana caranya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, subscribe, and share channelnya supaya semakin berkembang. Nah, teman-teman, di sini apa sih caranya? Caranya yaitu menjadi agen properti. Nah, kenapa sih menjadi agen properti bisa auto sultan? Tentu dengan komisi yang semakin hari semakin meningkat, soal properti akan meningkatkan cuanisasi nih teman-teman. Nah, agen properti ini apa sih definisinya? Definisi dari agen properti yaitu usaha dalam bidang jasa yang menghubungkan antara si pembeli dan pihak penjual. Nah, sebagai contoh nih, misalnya saya sebagai agen properti rumah KPR subsidi. Nah, menyediakan beberapa list rumah KPR subsidi daerah Depok misalnya. Nah, saya memiliki beberapa sumber developer yang saya pegang, misalnya dari developer A, B, C. Nah, lalu akan menghubungkan dengan pihak pembeli yang akan berminat terhadap hunian-hunian yang cocok dengan hunian KPR A, B, C, dan seterusnya. Nah, saya akan mengajak si pembeli tersebut untuk menemui si developernya. Dan dalam hal ini, si pembeli tersebut akan melakukan pengajuan KPR subsidi lewat saya sebagai agen propertinya. Dari sinilah proses cuanisasi akan cair ya teman-teman, kalau misalnya si konsumen tersebut closing. Tapi ini bukan MLM ya teman-teman, agen properti ini adalah usaha jasa. Nah, kalau misalnya teman-teman yang terbiasa dengan bisnis jasa, otomatis agen properti ini akan menjadi peluang yang akan diambil, karena agen properti ini juga dalam lingkungan atau dalam naungan hukum atau sudah diakui oleh negara. Jadi jangan takut kita misalnya membeli hunian lewat agen properti. Kalau misalnya agen properti tersebut legal, tentunya teman-teman jangan khawatir, karena proses transaksinya tetap akan lewat developer. Agen properti ini hanya sebagai penghubung saja atau pelantara, tapi kita akan cukup terbantu oleh adanya agen properti ini. Apalagi si pihak penjual ya teman-teman, yang memasarkan produk huniannya lewat si agen properti ini. Nah, komisi dari menjadi agen properti ini sangat tinggi. Nah, kalau misalnya sesuai aturan, komisi menjadi agen properti ini dinilai 2-5%. Apalagi sekarang ya, harga propertinya semakin naik, bisa dibayangkan nih teman-teman, cuan-cuan menjadi agen properti ini bisa dibayangkan ya teman-teman, sangatlah tinggi. Nah, teman-teman tertarik gak nih menjadi agen properti? Nah, kita taruh aja nih contoh, misalnya kita ada unit hunian rumah yang nilainya 500 juta. Nah, teman-teman bisa mendapatkan komisi dari 500 juta tersebut. Komisinya yaitu 25 juta. Nah, kalau misalnya sesuai dengan aturan sewa menyewa yaitu 7-8%. Kalau teman-teman ada ruko yang nilai sewanya misalnya 100 juta, teman-teman closingkan, otomatis teman-teman akan mendapat fee senilai 8 juta dari menjadi agen properti ini. Nah, bisa dibayangkan teman-teman dalam sehari atau misalnya sebulan closing 3-4 kali. Wow, cuannya banyak banget ya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya UMR Jakarta atau dan sekitarnya bisa terkalahkan ketika menjadi agen properti. Teman-teman yang berminat menjadi agen properti bisa loh. Nah, saya akan share mengenai cara menjadi agen properti. Yang pertama, pahami dahulu kosakata dalam dunia properti. Nah, jadi jangan sampai teman-teman langsung terjun ke agen properti tapi tidak memahami kosakata yang ada dalam dunia properti.
Nah, seperti di video saya sebelumnya, saya pernah share di sana istilah-istilah dalam dunia properti. Nah, seperti misalnya SHM, AJB, PPJB, notaris, akad. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan juga tidak hanya sekedar istilahnya saja atau pengertiannya saja, tetapi makna dan mekanismenya juga teman-teman harus paham. Ketika ada proses jual beli, apa yang harus dilakukan nih ketika sudah menemukan konsumen, dan pajak-pajak rumahnya, atau misalnya surat menyurat ketika ada sewa. Nah, kita juga harus paham, meskipun kita hanya sekedar agen properti, tapi kita harus tahu istilah-istilah yang ada dalam dunia properti. Jadi ketika konsumen menanyakan, kita otomatis sudah bisa menjelaskan kepada konsumen tersebut. Yang kedua, bergabung dalam jasa agen. Nah, untuk poin kedua ini teman-teman itu pilihan ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata ingin menjadi agen properti independen, ya silahkan, independen silahkan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin bergabung dalam jasa agen, itu juga lebih baik karena di sana akan ada mentor yang akan membimbing teman-teman supaya mahir menjadi agen properti nantinya. Yang ketiga, ambil sertifikasi Booker Property. Nah, di sini teman-teman, supaya agen propertinya ini mendapatkan penilaian yang baik dari pihak konsumen, nah teman-teman bisa mengambil sertifikasi tersebut agar agen propertinya bisa terlihat nih bahwa misalnya agen kita ini sudah tidak bisa diragukan lagi soal kemampuan dalam menjadi agen. Yang keempat yaitu memperluas jaringan. Nah, kita kan belum tahu nih ya, siapa yang membutuhkan rumah, siapa yang membutuhkan ruko, begitu juga siapa yang menjual rumah dan siapa juga yang menjual ruko. Nah, sebagai agen properti kita harus memperluas jaringan supaya kita tahu nih kebutuhan yang membutuhkan rumahnya siapa. Nah, kita bisa tembak sasarannya kalau kita sudah mengetahui jaringan-jaringan yang membutuhkan dalam agen properti ini. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aktif di media sosial. Nah teman-teman, poin terakhir ini menjadi senjata yang paling ampuh dalam dunia properti, karena pencarian properti sangat banyak yaitu di internet atau sosial media. Nah, dari situ teman-teman bisa mendapatkan penjual yang sedang mencari unit yang diidam-idamkan. Sekian video sharing informasi yang bisa saya sharekan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.